Mas, kamera mas. Selamat, terima kasih banyak William. Apa kabar? Congratulations. Ya, Mas, kamera mas. selamat, terima kasih banyak William. Apa kabar? Congratulations. Ya, udah pada tugas semua nih. Aman, aman. Siap. Misternya bagus ya. Ini ya. Ini selamat ya. Terima kasih. Festivalnya 3 hari. Ini hari pertama. Bedanya dengan yang tahun lalu panik datang tahun lalu dengan konten sekarang kita buat sekali bro, sekali sedikit ya. Tadi sedikit untuk aman. Acaranya di indoor nih. Indoor. Kecuali yang musik itu musik ya. Jawanya di monitor diarahin tuh, lapor hadir. Pada Juki tadi mana? Ya. Ada. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi senyaman mungkin dan dimohon ketika nanti narasumber sudah berada di atas dimohon untuk tenang dan tidak berbincang-bincang bersama teman di sekelilingnya. Sekali lagi teman-teman nanti dimohon kerjasamanya untuk menghormati para pembicara yang sudah hadir di atas panggung untuk mohon tidak berbincang-bincang dengan. Oke, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk mengambil posisi yang paling nyaman dan kami harapkan juga tetap tertib, jaga keamanan dalam masing-masing destinasi kita. Tentunya kita tahu teman-teman semuanya antusias dan pada kami. Kalau tidak salah 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oh, apakah ini sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah kalau tidak salah 24 provinsi. Oh, 24 ya. Jadi masih ada 14 lagi yang berjalan. Oh. Nah, pertanyaan berikut dari saya adalah dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di situ susah banget? Ya. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan tuh hampir semua tempat punya kesannya sendiri ya, Pak Uni.
ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul, apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok, itu paling banyak diomongin. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk, susah. Saya pernah punya pengalaman unik, Kak. Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya suka berhenti aja gitu, lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana Pak situasi di sini? Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah, banyak keluhannya. Dan ketika udah selesai, terus saya bilang, matur nuwun Pak, kalau badhe pamit rumiyin. Nggih, jenengan sinten? Kalau Anies Pak. Terus dia ngeliatin, Anies yang gubernur Jakarta nih. Nggih kula Pak. Dia kaget, jadi dia tahu nama Anies tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika saya bilang saya Anies, Anies gubernur Jakarta, nggih kula rumiyin gubernur Jakarta. Jenengan ten niki wonten napa? Jadi kula badhe silaturahmi, badhe ngertos masalah panjenengan napa mawon. Udah ceritain gitu. Tapi itu juga pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik tuh, dia bilang, oh saya tahu namanya tapi saya belum tahu wajahnya. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia nggak membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa, jadi nggak mengasosiasikan keduanya. Nah pengalaman itu saya rasakan. Ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian masalah pupuk utamanya. Tapi ini hampir sama Kak, sama yang saya baca di report soal Indonesia. Ini milenial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries, betul kan? Ya. Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama Kak, gitu Kak? Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anies? Gimana kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi itu ujuk-ujuk aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Enggak, kita kan shopping masalah. Iya. Kita lagi shopping masalah, jadi dengerin masalahnya, kemudian tanya menurut Anda gimana. Saya waktu tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusinya saya apa ini pripun loh gitu. Jadi sing gampil mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, misalnya beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mau dibuat gampang. Wong petani itu nggak ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah kok, pasti perlu subsidi, kok tidak dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas, yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualnya bagus, sudah itu aja, nggak usah susah-susah. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke. Kak Anies, tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo.